Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online yang mari. Hari ini Sabtu 27 Juli 2024. Bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya kita dapat dipertemukan kembali dalam ibadah online yang mari yang ke-201 ini. Agar melalui ibadah ini kita semua diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan dan juga saling menguatkan dan mendoakan sehingga kita tetap setia melayani Tuhan. Karena itu, mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami boleh beribadah melalui ibadah online yang mari yang ke-201 ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Engkau yang pimpin dan Tuhan yang sertai. Berkati setiap hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk melayani, baik sebagai pemimpin pujian, pemain musik, bahkan secara khusus yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita memerlukan Tuhan yang setia untuk menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Sebab kita manusia begitu lemah dan sangat terbatas. Mari kita datang kepada Dia dan menghampiri kekudusannya untuk memuji dan meninggikan Dia, sebab Dialah yang layak kita puji dan kita sembah. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebuah pujian yang berkata, Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambar-Mu yang berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah
menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, saat ini ku datang lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Insinyur Dani Krishna Supangan, dengan tema Transformasi Indonesia di Akhir Zaman. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama kita naikkan pujian yang berkata, Kau berfirman.
terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Insinyur Danis Krishna Supangat. Ya, Shalom Elohim. Saya menyapa sahabat Yamari yang ada di seluruh Nusantara dan mancanegara. Kiranya berkat Tuhan melimpah bagi Bapak Ibu Saudara semua, sehat, bahagia, dan sukses. Saya Pendeta Danis Supangat, saya adalah Mitra Yamari dan saat ini saya melayani sebagai Wakil Gembala Sidang di Gereja Bethel Indonesia, Jalan Kapten Dian 10, tetapi saya juga aktif di Gerakan Doa Nasional dan juga ada nama pelayanan Pasundan Menyembah, ya khusus untuk suku Sunda di wilayah Jawa Barat dan Banten. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang transformasi Indonesia di akhir zaman. Nah, sebelum kita mulai masuk lebih dalam lagi, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, mampukan kami untuk mengerti setiap pesan ini, karena kami berada di masa-masa yang luar biasa, di mana Engkau akan melawat bangsa Indonesia, dan dari Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, sampai Injil kembali ke Yerusalem. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini dari awal, tengah, hingga akhirnya, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, untuk mempersingkat waktu dan memudahkan saya menyampaikan pesan, saya menggunakan PowerPoint. Mari kita perhatikan berikut ini. Tema kita adalah tentang gelombang kebangunan rohani atau lawatan gerbang timur, transformasi Indonesia, dan Indonesia adalah jam Allah. Jadi dari semua tanda-tanda akhir zaman yang ada, nah Indonesia ini ada di jamnya Tuhan. Kalau kita mau melihat Tuhan masih lama atau sudah dekat mau datang, lihat dua negara. Satu, lihat Israel, apa yang terjadi di Timur Tengah. Dan yang kedua, lihatlah apa yang terjadi di Indonesia. Ada kebangunan rohani. Nah, Alkitab berkata di dalam Kisah Rasul 3:21,
Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus harus tinggal di sorga, dia tidak akan datang kembali sebelum terjadi pemulihan di segala bidang. Jadi terjadi dulu pemulihan di segala bidang, atau kita kenal dengan transformasi, baru Kristus akan datang kembali. Di akhir zaman juga akan terjadi penuaian besar menurut Matius 24 ayat 14, di mana dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi tidak akan ada kesudahan zaman sebelum Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian. Jadi semua orang akan mendengar Injil itu, bahkan banyak yang menerima Yesus, baru Kristus akan datang kedua kali. Nah, saudara, sekaligus di sini saya memulai dengan menyampaikan untuk mewujudkan transformasi ini, nanti tanggal 24 Agustus tahun 2024 akan ada Indonesia Berdoa, ya, di mana kita akan berdoa bersama 400 kota Indonesia, dan kita terus berdoa dalam konfirmasi supaya Bapak Presiden Jokowi dapat hadir. Dan ini dilaksanakan bersama oleh Aras Nasional dan juga oleh My Home Gereja Bethel Indonesia, Papua House of Prayer for All Nation, kemudian Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional, dan Majelis Umat Kristen Indonesia MUKI, dan seterusnya. Nah, saudara, saya mau memperkenalkan juga untuk kita dapat terhubung selalu. Silakan Anda masuk ke www.indonesiaberdoa.org. Semua berita-berita gerakan doa, ini tidak hanya nanti event tanggal 24, tapi akan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang dua kali. Ya, akan ada kegerakan doa. Itu semua informasinya dapat diterima dari website indonesiaberdoa.org maupun dari Facebook, Instagram, TikTok, X, Twitter, dan YouTube Indonesia Berdoa Channel. Nah, saudara, kita bergerak di dalam area profetik, ya. Bagaimana transformasi yang terjadi? Ini masih hangat. Saya mendapatkan kesan yang luar biasa tanggal 24, 8, 24 itu seperti kaki Dian, di mana 24 adalah 8 tambah 8 tambah 8, dan kaki Dian sebelah kanan juga 24 tahun 2024, 888. Nah, 888 adalah jumlah angka gematria, baik gematria Ibrani maupun gematria Yunani, ya, dari kata Yeshua Masih atau Yesus Kristus, itu jumlahnya 888. Artinya, akidian ini lawatan Tuhan akan bergerak, nama Yesus akan dikumandangkan di seluruh Indonesia, ya, dan pada bulan 8 ini Semone, 8 itu bahasa Ibrani Semone adalah awal dari segala sesuatu yang baik dan akan terus berkelanjutan. Jadi saudara, kita berada di masa di mana mulai bulan depan ini akan terus bergulir bahkan bola salju. Satu lawatan yang luar biasa. Kalau sudah percaya katakan amin. Dan kita bukan penonton, kita siapkan diri. Karena sebelum Yesus datang dua kali akan terjadi transformasi, dan transformasi khususnya dimulai dari Indonesia. Nah, saudara, sebelum Yesus datang kembali, keadaan dunia akan ada dalam keadaan aman dan damai. Nah, saat aman dan damai itu terjadi gelombang lawatan Tuhan, kebangunan rohani, tsunami, pertumpahan jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa. Tsunami artinya cepat sekali kejadiannya. Nah, gelombang lawatan ini terambil dari ada Matius 24 ayat 14 tadi, Injil diberitakan seluruh dunia. Ada Sakaria 2:11, banyak bangsa akan bergabung dengan Tuhan Yesus. Dan juga Yesaya 60 ayat 7, Kedar Nebait juga akan bergabung dengan Tuhan Yesus. Nanti kita urai ayat-ayatnya. Nah, saudara, saya punya quotes, ya, satu pernyataan, no rapture before revival and no revival before reformation. Kedatangan Tuhan kedua kali akan ditandai dengan rapture, yaitu pengangkatan jemaat. Yesus datang, pertemuan di udara. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Nah, tetapi Yesus tidak akan mengangkat jemaatnya sebelum terjadi revival. Jadi terjadi dulu kebangunan rohani, tiba-tiba rapture. Tapi revival juga tidak akan terjadi kalau tidak ada reformation. Tidak ada persiapan dari gerejanya. Ya, tuayan banyak, pekerja sedikit. Maka terjadi pemuridan, menyelesaikan amanat agung, menciptakan pekerja-pekerja Kristus. Nah, saudara, Indonesia adalah the last wave revival ini menurut banyak pendoa seluruh dunia. Gelombang tsunami penuaian Asia. Bagaimana kisahnya? Yang pertama, kemuliaan Tuhan akan datang dari timur. Di dalam Yesaya 43 ayat 2-4 dikatakan bahwa lalu
aku dibawanya ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, Yesaya 4:31. Dan Yesaya 40:32, sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur. Dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menurun dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Jadi kemuliaan akan datang dari timur. Nah, kalau kita melihat di sini, di timur itu ada Lions Gate, Golden Gate, Bethany Gate. Apa itu, Pak? Nanti saya jelaskan berikutnya. Dan Papua, Indonesia, ini berada di timur Yerusalem. Ya, dari timur, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Jadi kemuliaan akan datang dari negeri timur ini, dan kemudian dari timur ke barat, negara-negara barat, sampai Injil kembali ke Yerusalem. Nah, saudara, kemuliaan datang dari Indonesia. Nah, di sini kita melihat bahwa tahun 2012 terjadi satu acara yang luar biasa namanya World Prayer Assembly, di mana Kaki Dian yang tadinya ada di Korea Selatan dipindah ke Indonesia. Nanti Indonesia jadi leader, jadi memimpin gerakan doa nasional internasional. Ya, kemudian diselenggarakan lagi tahun 2012, 17 sampai 19 Mei yang lalu, dan setelah itu pindah ke selatan, yaitu ke Australia. Ya, every tribe, every family and generation heard about Jesus. Gelombang kemuliaan melanda suku, keluarga, dan generasi. Di dalam Habakuk 2 ayat 14 katakan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi laut. Jadi ini gelombang kemuliaan Tuhan. Gelombang kemuliaan Tuhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 12 pintu gerbang di Yerusalem, di mana pintu gerbang ini kalau diperbesar mengarah pada bangsa-bangsa. Nah, kita perhatikan pintu gerbang yang ada di sebelah timur. Nah, di timur ini ada Lions Gate, ada Golden Gate, ada Bethany Gate. Jadi pintu gerbang yang menghadap Lion ini kalau diperbesar, itu mencakup wilayah Jepang, Korea, dan Cina. Lalu ada pintu gerbang Golden Gate, ini mencakup daerah Arab, kemudian India, dan Asia Tenggara. Dan Bethany Gate ini Australia dan Melanesia. Nah, saudara, di Lions Gate ini pertama kali diadakan World Prayer Assembly adalah di Korea Selatan. Dan kita tahu Korea Selatan ini kebun rohani luar biasa. Lebih dari 1.000 bukit doa, rumah doa, aktif selalu. Lebih dari 60% penduduknya Kristen lahir baru. Itu kegerakan, dan Korea sudah mengirim lebih dari 30.000 misionari ke seluruh dunia. Ekonominya maju dan seterusnya, itu transformasi. Kemudian dari Korea Selatan, di Cina sempat mengalami 20.000 orang bertobat setiap hari. Ya, di dalam gelombang kebun rohani sekarang sudah ada 300.000 gereja rumah, house church di seluruh Cina. Kemudian dari situ bergerak ke Golden Gate. Nah, kali ini Jakarta menjadi pusat kegerakan World Prayer Assembly di Golden Gate. Nah, kemudian setelah Golden Gate, masuklah ke Bethany Gate, yaitu di Perth, Australia. Nah, karena dari timur inilah kemuliaan Tuhan akan datang. Semua serba dari timur. Apalagi yang menarik dari timur ini? Kita lanjutkan. Inilah gerbang timur, Golden Gate. Gerbang yang tertutup. Gerbang yang dulu Tuhan Yesus naik keledai, Hosana, Hosana. Dan nanti dia akan datang kembali melalui gerbang timur ini. Yaitu Golden Gate. Gerbang emas. Nah, World Prayer Assembly sendiri itu yang di Australia adalah menjangkau suku, keluarga, dan generasi, gelombang kemuliaan Tuhan, dan kemudian dilanjutkan bulan ini 2024 di SCCC ada Everyone for Christ. Jadi setiap orang yang mendengar Kristus sampai tahun 2033. Karena itu menjadi tahun lahirnya pas 2000 tahun sejarah gereja. Gereja lahir tahun 33 sampai 2033. Nah, saudara, Yesus datang kedua kali dari timur ke barat. Jadi ini daerah timur ini sangat penting sekali. Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan Yesus dua kali ini juga rutenya nanti dari timur ke barat. Dan dimulai dari Asia ini, karena disinilah lahirnya banyak agama besar-besar. Mulai juga agama Buddha, agama Hindu, Islam, kemudian agama Konghucu, Tao, dan seterusnya. Shinto, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya, ada lagi tanda Indonesia adalah burung buas dari timur. Oke, saya keluar dulu dari sini supaya, maaf kalau saya terlalu cepat, saudara.
karena memang materi cukup banyak, tetapi saya batasi waktu 30 menit. Nah, sekali lagi saudara, kita coba renungkan sejenak, kita ini berada di negara timur, yaitu timur dari Yerusalem, di mana kaki dia ada di atas negara kita. Kebangunan rohani terjadi di atas negara kita. Nah, kita bisa melihat dari gerakan doa yang ada. Indonesia termasuk negara yang paling kuat mesbah doa ada di negeri ini, menara-menara doa, kubur doa, rumah doa, semua ada walaupun tidak masif, tidak kelihatan di permukaan, tetapi di bawah tanah luar biasa. Nah, untuk mempersiapkan revival kebangunan rohani sebelum Yesus datang 2 kali. Nah, kita akan lebih dalam lagi sekarang melihat bagaimana nubuatan Indonesia ini akan menggenapi rencana Tuhan, menyelesaikan rencana Tuhan di akhir zaman ini. Ya, dikatakan di sini Indonesia adalah burung buas dari timur. Di dalam Yesaya 46 ayat 11, Yesaya 46 ayat 11 dikatakan burung buas dari timur yang memanggil burung buas dari timur dan yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Nah, negeri jauh ini ya banyak teologi seluruh dunia sepakat itulah Indonesia. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Nah, jadi artinya Tuhan sudah mengatakan, sudah merencanakan, sudah ada firman Tuhan, apa yang akan terjadi di akhir zaman ini, dan Indonesia akan melaksanakan rencana Tuhan itu, melaksanakan putusanku. Kita akan menyelesaikan putusan Tuhan, terutama amanat agung. Nah, dikatakan di Sakaria 2:11, dan banyak bangsa akan menggabungkan diri pada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku padamu. Banyak suku bangsa akan bergabung dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Kapan waktu itu? Sekarang ini. Nah, di Indonesia sendiri, kegerakan akan dimulai dari timur. Nah, saudara, di timur ini ada di Manokwari, ini pusat kegiatan dari Ibu Suset Heting, ya, tokoh Indonesia berdoa, tokoh gerakan doa di Indonesia. Di Manokwari itu mewakili Indonesia Timur. Kemudian ada satu gerakan doa lagi di Manado, dan ini mewakili Indonesia Tengah, bukan hanya di Manado ya, semua kota, tapi ini kita lihat semua bergerak dari utara. Dan yang Indonesia Barat itu di Medan, ya 2016 itu ada nubuatan dari kota Medan yang menyatakan bahwa Indonesia akan dilawat Tuhan, revival Indonesia. Kemudian transformasi itu berbentuk satu kegiatan, activity. Di NTT ada namanya Citra Insan Mutiara. Jadi gerakan untuk anak-anak muda bangkit dan juga 7 gunung. Kita bicara tentang 7 area kehidupan yang berpengaruh. Mulai A, B, C, D, F, G bahasa Inggris. A-nya itu adalah art, seni dan sport, olahraga dan entertainment. B-nya business and finance, yaitu usaha, ekonomi. C-nya itu church, tetapi lebih ke spiritual life, ya religion, spiritual, rohani. Kemudian D-nya itu digital media, media digital, tetapi di Indonesia digital development of poor, juga untuk meningkatkan, mengentaskan kemiskinan. Kemudian E itu education, the best education, pendidikan terbaik, itu ditampilkan di Indonesia. Lalu F family, keluarga, dan G-nya adalah government and law, yaitu pemerintahan dan hukum. Nah, dari NTT kemudian di Papua juga sudah bergerak transformasi Papua, dan untuk Indonesia Barat kami di Tanah Sunda ada transformasi wilayah Jawa Barat dan Banten. Di tengahnya kita mendukung Mentawai, Makassar, dan Merauke. Nah, inilah satu gerakan dari timur ke barat yang Tuhan yang atur, dan pusatnya di Papua adalah di Sentani, Jayapura, di Papua House of Prayer for All Nation. Nah, ini dia saudara, bergerak dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Oke. Nah, kisahnya dimulai dari konferensi doa dan misi tanggal 1 sampai Juli, ini kelanjutan dari semua berbagai event. Itu di Papua House of Prayer, peresmian rumah doa, sekaligus deklarasi bahwa setiap tanggal 1 sampai 3 awal bulan itu
menjadi doa puasa Ester nasional. Harusnya sudah sosialisasi tapi belum bergerak, tetapi kita doakan ya, pokoknya awal bulan itu kita seluruh Indonesia orang-orang Kristen doa puasa nasional ya, puasa Ester ataupun puasa makan sore, itu yang penting 3 hari bersama. Tetapi yang sudah berjalan adalah setiap tanggal 5 Juli adalah hari doa nasional. Dan ini sudah 2 kali, yang pertama di Papua, yang kedua di Medan, yang kemarin 5 Juli yang tahun ini adalah di Kupang. Kemudian setiap gereja lokal deklarasi menjadi rumah doa segala bangsa. Jadi bukan cuma buat ibadah hari Minggu, tetapi juga menjadi rumah doa segala bangsa, menjadi menara doa, kubu doa, pangkalan doa, tempat orang berdoa. Nah, ini adalah acaranya, melibatkan semua aras nasional. Kemudian prayer and evangelism, ya, konferensi doa dan penginjilan. Nah, kami sendiri ada di Pasundan Menyembah, sekarang namanya Kemenangan Pasundan. Kita punya database lengkap setiap kota, di mana tempat ekonomi kreatifnya, tempat wisata, bahkan tempat kuasa-kuasa gelap, makam-makam keramat, juga pesantren yang ada, dan sampai ke perguruan tinggi, pabrik, semua lengkap sampai ke gereja. Jadi itu tiap kota didoakan. Kemudian bulan lalu ada konferensi transformasi Indonesia. Menuju Indonesia menang di 7 bidang. Indonesia emas di 7 bidang pengabdian tadi yang ABCD. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana semua sudah dibicarakan, ditata untuk transformasi Indonesia. Ya. Kemudian ada 12 mutiara Nusantara, yaitu upaya untuk, nah jadi di sini diberdayakan, dimaksimalkan ekonominya. Jadi sudah banyak upaya-upaya untuk melakukan pergerakan ataupun pemulihan di segala bidang. Nah, melalui konferensi-konferensi yang ada, kalau dulu cuma event, sekarang bergulir, ada follow up-nya. Demikian juga gerakan doa nanti setelah tanggal 24, ini terus bergulir. Ya, karena biasanya event selesai acara, selesai. Tapi sekarang melalui digitalisasi, gerakan doa nasional ini akan terus berdenyut sampai ke daerah-daerah, sampai ke desa-desa, sampai jadi bola salju yang besar. Dan dari doa ini akan mempertobatkan bangsa ini, dan Tuhan memulihkan Indonesia. Nah, itu upaya-upaya yang sekarang sedang bergerak di seluruh negeri. Dan kita akan lebih dalam lagi sekarang melihat bagaimana Injil bergerak dari timur ke barat. Ini menarik, saudara. Karena ayat Markus 16 ayat 8c hanya ada di Alkitab Bahasa Indonesia, ataupun Alkitab yang dari bukan Septuaginta, yang satu lagi ya. Jadi sekarang ini kalau Anda lihat banyak versi. Intinya sama, tetapi terjemahannya lebih tajam, gitu maksudnya. Ya, dari bahasa Aramaik. Ya, jadi bahasa Aramaik itu lebih ada pengertian dari gematriannya, dari angka-angkanya. Jadi dari timur ke barat itu apa maksudnya? Nah, kita langsung lihat yang 8c. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat, ya, rutenya timur ke barat, berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, berita kudus, keselamatan itulah Injil. Jadi Injil bergerak dari timur ke barat. Ya, Injil bergerak dari timur ke barat. Nah, di sini kita lihat bagaimana sejarah masa lalu, di mana Pentakosta pertama itu dari Yerusalem tahun 33 Masehi, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Kemudian Pentakosta kedua dimulai dari Wales di Inggris, kemudian ke Azusa, kemudian baru ke New Hebrides di Inggris Utara. Dua nenek-nenek umur 82 dan 84 tahun berdoa, minta lawatan Tuhan, dan terjadilah di era-era berikutnya. Dan dari sini kemudian masuk ke Pentakosta ketiga, yaitu di Asia Timur, di mana dimulai dari Korea, kemudian ke Cina, dan seterusnya. Nah, itu ditandai dengan World Prayer Assembly, masuk ke Indonesia, kemudian nanti Indonesia ke bangsa-bangsa, sampai Injil kembali ke Yerusalem. Inilah dari timur ke barat. Nah, jadi dari Yerusalem ke Eropa. Nah, kalau Yerusalem itu ibarat gelombang, itu masih 1-3 meter. Gelombangnya masih kecil, tapi dampaknya 3.000 sampai 5.000 orang satu kali KKR. Nah, tetapi kemudian dari lawatan Yerusalem itu kemudian ke benua Eropa. Nah, Eropa membutuhkan 1.400 tahun untuk mengalami transformasi.
ciri-ciri transformasi adalah penduduknya lahir baru. Lebih dari 80% penduduk Eropa Kristen. Kemudian ada revolusi industri, Eropa makmur, dan dengan kekayaan yang ada maka mengutus misionari dari gereja Katolik, Protestan, Calvinis, Mennonit, Moravian, Balas Selamatan, Metodis, Anglikan, dan seterusnya, sampai Injil diberitakan ke seluruh dunia, walaupun mungkin caranya agak salah juga. Ada juga melalui penjajahan. Ya. Tapi apapun Tuhan, nama Yesus dikumandangkan. Nah ini gelombangnya 3-5 meter, udah lebih cepat saudara. Walaupun lama 1.400 tahun itu, tetapi dampaknya udah di seluruh dunia. Nah kemudian lawatan Pentakosta kedua dimulai dari Wales, ya, kemudian di New Hebrides, Inggris, kemudian ke Pulau Baffin di Kanada, dan selanjutnya ke Azusa Street di Los Angeles. Nah, Amerika 300 tahun mengalami transformasi, lebih cepat, gelombangnya 5-7 meter. Gereja yang mengalami 5-7 meter nih, orang mabuk kalau kapalnya 5-7 meter nih, gereja mabuk, gereja Pentakosta dan karismatik lahir di Amerika. Ini yang membuat cepat sekali, tercatat nyaris 95% penduduk Amerika tahun 70 lahir baru semua, Jesus Movement. Lalu akhirnya kaya, Amerika sampai hari ini kaya raya dan bisa mengirim misionari ke seluruh dunia. Pelayanan-pelayanan pemuridan, kampus Crusade for Christ, pelayanan mahasiswa, navigator, kemudian Full Gospel Businessman Fellowship, dan semua televisi itu bergerak dari Amerika sampai ke seluruh dunia. Konon Amerika sudah mengirim 60.000 misionari ke seluruh muka bumi ini. Nah, kemudian dari Amerika ke Asia Timur, lawatan ke Korea Selatan pertama kali, ke Pyongyang, ibu kota Korea Utara, tapi kemudian ke selatan, dan Korea Selatan butuh 50 tahun untuk mengalami transformasi. Makmur, Samsung, LG, Daewoo, KAI, Lotte, itu perusahaan-perusahaan raksasa di Korea, dan mereka bisa mengirim 30.000 misionari. Penduduknya udah tahu semua, 70% Kristen lahir baru, dan itulah yang membuat akhirnya diberkati Korea Selatan. Kemudian masuk Cina. Selama 30 tahun terjadi 20.000 orang bertobat. Dan akibatnya pertumbuhan ekonomi Cina 12%. Ini karena banyak yang lahir baru. Dan gerakan doa muncul, 300.000 rumah-rumah doa, gereja Tuhan. Dan Cina mulai mengirim tanpa disadari ya, banyak karyawan yang melihat proyek obor One Belt One Road ini ke seluruh dunia. Dan itu ada yang sudah Kristen. Kemudian berikutnya Singapura, hanya butuh 7 tahun untuk mengalami terobosan, generasi mudanya 50% lahir baru. Dan Singapura negara kaya. Gelombangnya 7-9 meter, jadi makin cepat ya. Tadi 1.400 tahun, kemudian 300 tahun, sekarang 50 tahun, 30 tahun, 7 tahun. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sampai tahun 2020, mungkin sampai sekarang belum siap, maka bergerakan terjadi dulu di Nigeria. Nah, Nigeria ini Republik Islam, tapi mayoritas Kristen sekarang. Kemudian di India, gereja terbesar di dunia selain di Nigeria ada di India, di Hyderabad. Sekali ibadah 300.000 orang. Dan gereja ini dibangun dalam 55 hari, sama seperti membangun tembok Yerusalem oleh Nehemia. Luar biasa. Nah, sekarang waktu Indonesia, ini 2022 itu sudah mulai ada satu gerakan. Sekarang 2024, dari NTT, Papua, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, negara-negara barat, Indonesia negara timur, ke Amerika, Eropa, dihidupkan kembali, Asia Tengah, Selatan, Timur Tengah, sampai Injil kembali ke Yerusalem. Nah ini gelombangnya 9-11 meter. Nah kalau 9-11 meter itu tsunami. Cepat sekali, mungkin kita hanya ngalamin 3 tahun saja. Terjadi percepatan, dan Indonesia ekonominya tumbuh dengan pesat, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, gambarannya seperti ini, dimulai dari kota Yerusalem sebagai pusat bumi, kemudian bergerak ke Eropa, 1.400 tahun Eropa mengalami transformasi sampai jadi berkat ke seluruh dunia, kemudian masuk ke Amerika, gelombang 5-7 meter, gereja-gereja mabok, penuh roh kudus, gereja karismatik, dan Pantekostal air sini, 300 tahun Amerika mengalami transformasi sampai hari ini, dan kemudian ke timurnya Amerika adalah Asia Timur, mulai Korea Selatan, Cina, Singapura, dan sekarang waktu Indonesia, dan nanti dari Indonesia Injil kembali ke Yerusalem.
Nah, inilah pergerakan yang awan tiang api, pergerakan kaki Dian dari timur ke barat. Nah, gelombang kebun rohani selama menantikan Indonesia dalam proses, ini kita bisa lihat di India. Ya, tahun 2006 ini KKR Benihin sampai 7 juta yang hadir. Luar biasa. Kemudian ini 4,6 juta jiwa yang hadir di Bombay. Nah, ini Republik Islam Nigeria, pendiri OKI juga, Organisasi Konferensi Islam, tetapi akhirnya menjadi mayoritas Kristen. Ya, tahun 99 presidennya beragama Kristen, dan ini KKR yang sangat fenomenal, tahun 2000, 3,5 juta yang hadir. Malam pertama saja yang bertobat terima Yesus 1,98 juta orang, Reinhard Bungke yang khotbah. Dan ini adalah percepatan dari 17%, 61%, 78%, tapi sekarang sudah ada di sekitar 63%. Jadi sempat meledak sampai 78%, tapi sekarang seimbang. Di 63% masih mayoritas Kristen. Nah, saudara, ini satu perjalanan pengalaman spiritual yang unik. Saya mendapat kesempatan untuk ke Al Zaitun, sebuah pesantren yang mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa bebas berinteraksi semua agama tanpa ada kecurigaan. Di sini ini adalah Masjid Al Zaitun, Masjid Rahmatan lil Alamin. Nah, ini saya diundang pada waktu acara satu Suro atau satu Muharram 1446, di mana nanti setiap agama diberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan luar biasa. Nah, ini akhirnya saya mewakili umat Kristen di acara satu Muharram di pesantren Al Zaitun. Jadi kita mulai membiasakan menyebut nama Yesus. Ya, jadi kata Yesus itu mulai didengar oleh orang-orang di pesantren dan sebagainya. Dan temanya luar biasa. Temanya adalah remontada from within. Remontada itu pemain sepak bola yang sudah kalah 3-0, tiba-tiba terjadi pembalikan keadaan dengan cepat, akhirnya bisa menang jadi 5-3. Itu dia remontada, bahasanya orang sepak bola. Pembalikan keadaan dengan cepat dan akhirnya menang. Nah, kita sebut transformasi, tetapi juga disebut revival atau kebangkitan. Ya, jadi terjadi kebangkitan. Nah, kebetulan mereka ini sedang membangun kekuatan karena pemimpinnya Syekh Panji Gumilang sempat dipenjara dan dianggap menista agama. Tapi dalam keterpurukan karena semua menganggap ini sesat dan sebagainya, ini akan membalikan keadaan dengan cepat. Nah, kalau saudara-saudara kita saja umat Islam bisa melihat akan ada transformasi pembalikan keadaan, apalagi kita orang Kristen harusnya lebih tahu lagi, karena sebelum Yesus datang kembali terjadi transformasi, terjadi pemulihan, pembalikan keadaan dari yang buruk kepada yang baik, ya, keadaan terpuruk jadi berjaya, luar biasa. Nah, ini bagian-bagian terakhir. Saudara, ada dua raksasa menguasai dunia ini. Iblis menjelma jadi dua raksasa. Yaitu yang pertama raksasa komunis. Di komunis ini susah sekali pemberitaan Injil. Tetapi tiba-tiba tembok Berlin runtuh tahun 90, sehingga Eropa Timur dan Barat bisa menyatu, sehingga misionari bisa masuk ke Eropa Timur. Kemudian Uni Soviet bubar tahun 90, sehingga negara-negara pecahannya itu terbuka, walaupun masih tertutup ya, tapi dengan bubarnya ini menjadi terbuka. Bahkan di Rusia sendiri presidennya ini orang yang taat. Putin itu walaupun Rusia komunis, tapi dia adalah Kristen yang sangat taat. Dan Hong Kong kembali ke RRC tahun 98, sehingga yang tadinya Cina daratan susah menerima Alkitab, dengan Hong Kong masuk lewat Hong Kong, kitab suci bisa masuk membanjiri Cina, dan percetakan Alkitab terbesar di dunia ada di Indonesia, saudara, di Jababaika. Ya, dia bisa cetak Alkitab bahasa Mandarin ini sampai saya dengar sampai 5 juta eksemplar, luar biasa. Nah, sekarang tinggal raksasa terakhir, the last giant, itu ada di Indonesia. Apa itu? Radikalisme, jihad. Nah, ini kita yang harus menyelesaikan. Jadi dimulai dengan dihancurkannya raksasa komunis ini. Raksasa komunis dengan rubuhnya tembok Berlin, maka Eropa Timur dan Barat bisa bergabung komunikasi, dan disinilah misionari di Eropa Barat bisa menginjil ke Eropa Timur. Dan Ukraina merupakan negara Eropa Timur yang paling maju kekristenannya. Ada pendeta Sandi Adelaja dengan gerejanya Christ Ambassador Church, ya, Ambassador
surga, heaven, itu sekali ibadah bisa 70.000 orang. Saya tidak bisa bayangkan 70.000 kursi itu sebesar Stadion Senayan, saudara. Kenapa kok sekarang perang ya? Karena Ukraina ini 40% orang Yahudi. Dan Yahudinya udah bertobat. Utara jangan tahan-tahan. Nah, dari Ukraina ini orang-orang Yahudi pulang semua ke Israel. Dan mereka adalah Yahudi sudah bertobat, sudah lahir baru, sehingga mereka menjadi bagian dari 144.000 orang Yahudi akan menginjil ke seluruh dunia. Uni Soviet bubar, makanya Injil lebih leluasa lagi, bergerak di berbagai negara pecahannya. Dan Hong Kong kembali ke Cina, maka lewat Hong Kong bahan-bahan materi bisa masuk ke Cina daratan, materi untuk pendalaman Alkitab. Nah, sekarang kita berada di last giant, raksasa terakhir. Itulah Indonesia. Nah, yang kita hadapi sekarang melalui gerakan doa ini, doa peperangan tingkat strategis. Jadi perang rohani ini dipimpin Tuhan. Ini memang peperangan rohani. Nah, bagian terakhir, saudara, banyak orang melihat Indonesia akan mengalami kegerakan, ya, revival. Nah, orang luar saja melihat bahwa kaki dia ada di negeri ini. Nah, bagaimana kita orang Indonesia kok tidak melihat? Maka mereka melakukan tindakan profetik, ya. Tindakan profetik adalah tindakan sepakat dengan firman dan action, deklarasi untuk firman itu cepat terjadi. Ya, akan ada raja kemuliaan dari timur. Nah, dari timur ini dia adalah Yesus yang akan datang kembali. Negara-negara timur dilawat dulu oleh Tuhan. Nah, ini luar biasa, saudara. Nah, di sini ada peristiwa di mana mereka mulai profetik membuka pintu gerbang timur. Ada kunci Daud dari menara doa Sukat Halel di Yerusalem diberikan kepada Indonesia. Dan kemudian para pendoa profet ini membuka pintu gerbang timur, yaitu di Jayapura dan Merauke. Kemudian yang paling aneh adalah rabi-rabi Yahudi seluruh dunia. Mereka percaya Mesias akan datang dari timur, ya. Baik rabi Yahudi yang mesianik, yang sudah percaya Yesus, maupun yang tidak percaya Yesus, tapi percaya Mesias itu. Dan memang semua orang Yahudi sudah menunggu Mesias. Mereka pergi ke puncak Jayawijaya, ke Tembagapura, untuk berdoa supaya Raja kemuliaan siap datang dari timur. Dan berikutnya pendoa syafaat ibu-ibu, wanita yang pas sedang retret di Wamena. Mereka juga action pada tanggal yang sama nih, 21 Juni 2015. Itu mereka tiup sangkakala dan terbukalah pintu gerbang timur. Nah, inilah prophetic action di Jayapura dan di Merauke, di mana ini menghadap ke sana, ke Papua Nugini. Dan dari sini dibukalah, ini kuncinya gede sekali, ya, pintu gerbang timur terbukalah. Jadi ada deklarasi-deklarasinya. Nah, kemudian ini adalah para rabi, ya, di puncak Tembagapura, di Gasberg, di Kartens. Ini dia puncak Kartens. Mereka menghadap ke timur karena mereka punya Taurat, kita juga ada ayatnya. Ya, pintu-pintu gerbang timur aja kemuliaan datanglah dari timur. Jadi mereka deklarasikan timur terbukalah, datanglah Mesias dari timur. Karena untuk ujung timur itulah Papua yang dipercaya oleh kalangan yang Taurat, Yahudi, agama Yahudi. Nah, ini para ibu yang meniup sangkakala di Wamena. Jadi datanglah Raja Kemuliaan, dan sangkakala ditiupkan. Nah, saudara, itulah presentasi, ya, tapi sekaligus firman Tuhan, bagaimana ini Indonesia sudah pada tempatnya untuk menyelesaikan amanat agung untuk menyiapkan Raja Kemuliaan itu Yesus datang kedua kali. Nah, biarlah ini bisa menjadi pencerahan untuk kita mulai lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita lebih giat dalam Tuhan, dan mari bergabung dalam gerakan doa nasional. Nah, silakan masuk ke website indonesiaberdoa.org, ikuti jadwal-jadwal yang ada, karena tidak hanya tanggal 24 Agustus 2024 untuk event dilaksanakan, tetapi setelah itu akan terus bergulir, sampai kita akan mendengar good news, kabar-kabar yang baik luar biasa. Banyak orang-orang bertobat, banyak orang-orang datang pada Kristus diselamatkan. Indonesia penuh kemuliaannya. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami atau memberitahukan pada kami, mencerahkan kami betapa kekidian ada di atas negeri ini. Nama Yesus akan dikumandangkan, sesuatu yang besar, yang baik akan terjadi,
dan terus bergulir sampai Yesus datang 2 kali. Banyak jiwa-jiwa dipersembahkan pada Tuhan. Indonesia akan bergabung dengan Tuhan Yesus. Dari timur ke barat, Injil bergerak. Gelombang tsunami Asia, tsunami penginjilan, tsunami penyembahan terjadi dari Indonesia ke negara-negara barat sampai kembali ke Yerusalem. Dan kami berdoa Tuhan bahwa kami Tuhan ikut ambil bagian, bukan penonton. Tapi ambil bagian dalam gerakan penginjilan, gerakan doa dan penginjilan ini sampai Indonesia penuh kemuliaannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, sahabat yang Maria dikasihi Tuhan Yesus. Kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Insinyur Dani Krisna Supangat dengan tema transformasi Indonesia di akhir zaman. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar bersama memberkati dan memberikan kekuatan baru untuk kita terus menjalani kehidupan dan pelayanan, mewartakan amanat agungnya. Amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Amin. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Emmanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kuasa-Mu yang menyertai hamba-hamba-Mu, baik tim penata layan yang telah melayani, dan demikian juga baik Bapak Pendeta Insinyur Dani Krisna Supangat yang telah menyampaikan khotbah dengan tema Transformasi Indonesia di Akhir Zaman dalam ibadah online Yamari ke-201 ini. Dan kami firman Tuhan yang telah sampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi sahabat dan simpatisan Yamari yang setia bersama beribadah, serta Roh Kudus dapat menolong kami agar dapat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup, dalam dunia, kerja, dan pelayanan. Allah Bapa di surga, di dalam kasih dan anugerah-Mu, berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani, juga Bapak Pendeta Insinyur Dani Krisna Supangat dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan dan pelayanan mereka. Allah Bapa di surga, kami berdoa serta menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Yamari pada bulan Agustus. Kiranya mereka selalu dalam bimbingan Roh Kudus, sehingga pelayanan mereka memberkati sahabat dan mitra Yamari yang bersama beribadah. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan sahabat dan mitra Yamari yang sedang mengalami tantangan hidup, baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan, dan juga dengan sekolah maupun kuliah anak-anak mereka, dan juga yang mengalami berbagai sakit penyakit. Kami berdoa di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, mereka boleh mendapatkan jalan keluar dari tantangan yang mereka hadapi, dan juga kuasa kesembuhan terjadi dalam diri mereka masing-masing. Juga kami berdoa untuk Bapak Michael Bambang Suwono yang saat ini sedang mengalami kemo herbal untuk penyakit tumor, dan kiranya kuasa Tuhan menolong hamba-Mu agar melalui proses kemo ini mendapatkan kesembuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemulihan Bapak Hariko, juga mujizat kesembuhan pun terjadi bagi Bapak Anton Sugiarto, gangguan pada saraf leher, Ibu Bekti Widi, dan juga Saudara Novita Rohidoko. Ada pendarahan di kepala pasca kecelakaan motor dan dirawat di rumah sakit di Kupang. Kiranya pertolongan Tuhan nyata bagi mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Rina Rusyanti hasil koloskopi. Ususnya biarlah Tuhan jamah, Tuhan berkati sehingga pemulihan menjadi miliknya. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh badan pengurus lengkap Yamari periode ke-9
tahun pelayanan 2022 sampai 2027, baik pembina, pengawas, pengurus harian, dan juga pengurus bidang dana dan staf pelaksana di kantor Yamari. Tuhan memberkati mereka dalam hidup, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan usaha yang dijalankan, agar hamba-hambamu tetap sehat, usaha bisnis makin maju. Demikian juga seluruh pelayanan pun menjadi berkat bagi setiap orang. Kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh pengurus Yamari, Rangkas Bitung, Bandung, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Batam, Makassar, Purbalingga, Samarinda, dan seluruh program pelayanan yang sedang dijalankan dan yang akan melakukan dapat menjadi berkat bagi jemaat dan juga masyarakat. Demikian juga yang sudah terdaftar sebagai peserta Retnas ke-11 Yamari di Semarang. Tuhan melindungi dan memberkati sehingga melalui acara Retnas ke-11 Yamari yang akan berlangsung dari tanggal 14 sampai 17 Agustus 2024 mendatang, semuanya diperlengkapi oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan sebagai pembicara. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Anton Lagiono. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas jalannya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas jalannya, Raja segala raja. Raja segala raja. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, dinyatakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihinya. Turun atas kita semua damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Sampai bertemu kembali di ibadah online Yamari yang ke-102. Tuhan Yesus memberkati.